Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaqi fi a'la darajat wa ja'alaha afdala syai'in yudha fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib dari Masjid Raya secara langsung, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita bertemu pada kajian rutin kita. Kita masih melanjutkan membaca apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di pembahasan tentang adab al-muta'allim, adab-adab seorang pelajar, seorang murid, seorang penuntut ilmu. Kita lanjut membaca sambungan dari yang sudah kita baca yang lalu. Imam An-Nawawi menulis di jilid 1 dari kitabnya di halaman 86 di paragraf yang terakhir, wa yanbaghi an yakuna harisan 'ala at-ta'allumi muwadhiban alaihi fi jami'i awqatihi laylan wa nahara hadaran wa safara wa la yudhibu min awqatihi syai'an fi ghairil ilm. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu punya motivasi yang kuat untuk menuntut ilmu dan selalu menyibukkan diri di dalam menuntut ilmu, menggunakan seluruh waktunya baik siang maupun malam untuk ilmu, juga baik dalam keadaan dia sedang tidak musafir. Bahkan dalam keadaan musafir pun waktu-waktu yang ada hendaknya dipergunakan untuk ilmu. Dan seorang pelajar, seorang penuntut ilmu tidak
menyia-nyiakan sedikit pun daripada waktunya untuk hal lain selain daripada ilmu, illa biqadri ad-darurati li aklin wa naumin qadran la budda minhu wa nahwihima kastirahatin yasiratin li izalatil malali. Luar biasa, Imam An-Nawawi mengatakan, tadi disebutkan bahawa seorang penuntut ilmu harus menggunakan seluruh waktunya itu untuk ilmu. Tidak ada waktu yang tergunakan kecuali untuk ilmu, kecuali waktu yang digunakan adalah untuk sesuatu yang mesti selain daripada untuk ilmu. Contoh yang disebut di sini adalah untuk makan, untuk minum, di dalam batas yang itu menjadi keperluan. Seperti juga istirahat, ya, untuk menghilangkan bosan. Wa shibhu dzalika min ad-daruriyat وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. Dan begitu juga terhadap hal-hal keperluan lain, apabila dibutuhkan dia lakukan sekadar yang diperlukan, tapi lain semuanya waktu harus digunakan untuk ilmu. Imam An-Nawawi mengatakan bahawa walaysa bi'aqilin man amkanahu darajata warasatil anbiya'i thumma fawwataha. Bukanlah dari sikap orang yang berfikir, orang yang berkesempatan untuk menjadi pewaris Nabi, yaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Dia punya peluang untuk menjadi warasatul anbiya, tetapi kemudian peluang itu, waktu untuk menjadi itu, fawwataha, dia sia-siakan. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikutip oleh Imam An-Nawawi itu mengatakan, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istiktsari min ilmihi. Menjadi kewajiban bagi orang yang menuntut ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i, untuk menghabiskan, mengoptimalkan seluruh usahanya untuk sebanyak mungkin mendapatkan ilmu. Wasabar ala kulli aridin duna talabihi, dan juga harus bersabar terhadap apapun rintangan, tantangan di dalam menuntut ilmu. Wa ikhlasin niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wa istinbatan warraghbati ila Allah ta'ala fil auni alaihi, dan harus mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu, dan harus punya keinginan yang kuat agar Allah membantu dia di dalam meraih ilmu. Jadi jamaah yang mulia, inti dari apa yang disampaikan di paragraf ini bahawa
orang yang menuntut ilmu itu harus menggunakan seluruh waktunya untuk ilmu. Boleh menggunakan di luar untuk ilmu, tetapi untuk sesuatu yang itu mesti, seperti makan, minum, mandi, istirahat, dan itu secukupnya. Tapi di luar daripada kebutuhan-kebutuhan tadi, harus digunakan seluruh waktu untuk ilmu. Maka tadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Kewajiban orang yang menuntut ilmu itu mencurahkan seluruh usahanya dalam meraih sebanyak mungkin daripada ilmu. Itu pertama. Yang kedua, apabila dalam menuntut ilmu muncul kesulitan, muncul tantangan, ini namanya aridun, maka dia harus bersabar di dalam menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah harus ikhlas niatnya dalam menuntut ilmu karena Allah, dan ingin Allah Subhanahu wa ta'ala membantunya untuk memperoleh ilmu. Maka bila nasihat ini kita gunakan untuk mengukur para remaja kita, para pelajar kita, ya mungkin 0, ada yang menerapkan ini 0, justru yang paling banyak generasi kita yang memang mereka adalah siswa di SMA misalnya, aliyah misalnya, bahkan di pesantren misalnya, kemudian mahasiswa di perguruan tinggi, itu mayoritas mungkin dari waktunya 24 jam, yang untuk ilmu itu hanya sedikit dari 24 jam. Yang lain banyak digunakan untuk apa? Pertama, main HP, duduk di warung-warung, kemudian dengan wifi yang ada mengakses macam-macam. Selain itu apa? Bermain. Selain itu apa? Istirahat. Selain itu apa? Tidur. Maka saya bilang kepada para mahasiswa, kenapa ulama-ulama terdahulu itu Masya Allah penguasaannya terhadap ilmu luar biasa, menghafal Quran seluruhnya, menghafal hadis, bukan saja matanya tapi berikut dengan sanadnya, paham pendapat para ulama. Karena kalau kita ikuti biografi mereka, mereka adalah orang-orang yang menggunakan seluruh dari waktu dalam hidupnya untuk ilmu. Contoh saja yang memberi nasihat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi masa hidupnya cuma 45 tahun. Singkat usia Imam An-Nawawi, tapi Imam An-Nawawi punya banyak karya yang kalau kita fikir kapan beliau menulisnya sampai sebanyak itu punya kitab-kitab beliau. Di antaranya ini kitab di hadapan saya ini, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab,
Kitab Al-Majmu' mensyarah kitab Al-Muhadzab punya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini ada 26 jilid. Walaupun Imam An-Nawawi semasa hidupnya tidak menyelesaikan mensyarah kitab Al-Muhadzab punya Abu Ishaq Asy-Syirazi, tidak habis. Karena keburu beliau meninggal sampai kepada bab jual beli. Imam An-Nawawi misalnya mensyarah seluruh hadis sahih Muslim dengan kitabnya Al-Minhaj. Ini kan tidak mudah untuk memahami satu hadis dengan pemahaman yang benar, untuk kemudian kita jelaskan hadis itu kepada orang lain. Ini disebut dengan syarah. Tapi Imam An-Nawawi mengerjakan seluruh sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi menyusun hadis-hadis induk yang duluan dikerjakan oleh Amr ibn Salah dalam majlis pengajiannya Al-Ahadithul Kulliyah. Datang Imam An-Nawawi menambah lagi 42 hadis dengan kitab yang terkenal adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ada lagi kitab Al-Azkar karya Al-Imam An-Nawawi. Maka setelah kita baca biografi beliau, maka Imam An-Nawawi mengatakan, saya tidak menyia-nyiakan waktu dalam hidup ini walau satu detik. Semuanya digunakan untuk hal yang berguna, yang bermanfaat. Utamanya apa? Untuk ilmu tadi. Di luar dari ilmu, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mesti makan seperlunya, istirahat seperlunya, tidur seperlunya. Tidak ada main, tidak ada bercanda, tidak ada kemudian jalan-jalan dan sebagainya. Semua waktu digunakan untuk ilmu. Maka saya mengatakan, kalau kita kok sedikit kita tahu, yang karena memang kita sedikit baca. Kok lemah kali wawasan kita ini? Ya karena baca kitanya memang juga sedikit. Banyak hal kok dalam agama ini kita belum tahu. Apa tafsir ayat ini? Apa maksud hadis ini? Tidak tahu. Kenapa? Karena tidak baca. Nah, makanya tadi dikatakan Imam An-Nawawi, seorang pelajar harus menggunakan seluruh waktunya untuk ilmu. Di luar daripada ilmu, hanya untuk hal yang menjadi kebutuhan pokok, dan itu secukupnya. Makan secukupnya, istirahat secukupnya, tidur secukupnya, minum secukupnya. Yang lain harus digunakan semuanya untuk ilmu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tadi, menjadi kewajiban seseorang yang menuntut ilmu untuk mengeluarkan seluruh kesungguhannya dalam meraih sebanyak mungkin ilmu. Sabar bila dalam menuntut ilmu ada kesulitan, ada tantangan. Dan yang berikutnya adalah ikhlaskan niat karena Allah, dan berharaplah Allah akan memudahkannya dalam menuntut ilmu. Ini jamaah rahimakumullah. Ada satu tausiah yang saya pikir ini artinya menjadi kenyataan yang merisaukan. Terkait dengan apa? Indonesia dari data statistik pada tahun 2035 itu akan terjadi disebut dengan bonus demografi. Apa makna bonus demografi?
bahwa pada tahun 2035 jumlah anak-anak muda yang di masa produktif bekerja itu lebih banyak daripada orang tua. Ini makna bonus demografi. Maka apa yang diharapkan ketika banyak anak muda di masa produktif untuk bekerja, maka mereka ini akan produktif nanti, sehingga banyak warga Indonesia pada 2035 dalam usia yang produktif, dan ini tentu akan membawa kemajuan Indonesia ini di berbagai sektor, terutama kemajuan di sektor ekonomi, karena semua atau mayoritas tadi di masa produktif bekerja. Maka apa yang digadang-gadangkan pada tahun 2045 dengan bonus demografi tadi, Indonesia ini menjadi negara maju di dunia. Tapi tahu apa yang terjadi di lapangan? Bahwa anak-anak yang sekarang di masa SMA, masa SMP, kalau SMA sekarang umurnya katakanlah 15 misalnya, maka tahun 2035 itu kan berarti ditambah berapa? 11 tahun yang akan datang. Maka 15 kalau ditambah 11 itu adalah 26 tahun. Jadi pada tahun 2035 anak SMA sekarang yang kelas 1 itu dia usianya 26, yang sekarang kelas 2 27, yang kelas 3 28, yang kuliah sekarang usianya adalah di atas 30, 32, 35. Ini masa produktif. Tetapi apa yang terjadi para pendengar jamaah yang mulia, ya, hasil penelitian menunjukkan anak muda kita tadi di masa SMA, masa kuliah ini banyak menghabiskan waktu dengan apa? Media sosial, bermain medsos, duduk di warung-warung kopi main wifi. Kalau enggak di warung kopi, di rumahnya juga sibuk di tangannya dengan medsos. Apa yang diakses di medsos? Ada satu, ya, yang disebut juga oleh ustaz yang memberi tausiah ini, di sebuah sekolah unggul di Banda Aceh ini, tidak disebutkan sekolahnya karena menjaga etika, itu pernah disweeping HP para siswa sekolah unggul. Didatangkan ahli untuk membuka password tadi yang dikunci oleh anak-anak ini yang punya HP. Didatangkan ahli untuk membongkar password ini. Apa yang terjadi? Mayoritas di HP anak-anak ini tersimpan gambar-gambar porno. Bahkan ada yang gambar mereka sendiri. Itu anak di sekolah unggul. Bagaimana anak yang di sekolah-sekolah enggak unggul? Jadi anak-anak yang diharapkan nanti menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia sudah rusak otaknya dengan pornografi, sudah menghabiskan waktunya untuk mengakses pornografi. Yang kedua apa? Narkoba. Jadi apa yang diharapkan dari generasi yang sekarang ini di masa seharusnya menuntut ilmu,
dan 2035 mereka sudah turun ke dunia kerja, tapi otak mereka sudah rusak dengan narkoba, otak mereka sudah rusak dengan pornografi. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini 2035? Bonus demografi, dapat bonusnya apa? Banyak generasi gila dengan narkoba. Maka seharusnya, mohon maaf ya, masalah narkoba ini ya harus betul-betul ditangani secara serius dan jangan main-main, karena ini dampak untuk anak-anak bangsa ini besar sekali. Maka kita melihat ya bahwa ada usaha sekarang ini yang serius dari kepolisian, sehingga polisi yang udah pangkat bintang 2 pun ya ditindak, apalagi nggak ada bintang baru bunga. Karena kalau ini oleh penegak hukum dibiarkan narkoba, lalu yang ditindak hanya yang sampel-sampel saja, tapi yang sesungguhnya kemudian beredar di kalangan generasi kita luar biasa, itu tidak ditutup pintunya secara serius, maka bonus demografi nantinya itu akan bonus generasi gila, generasi gila. Tetapi tadi kalau merujuk kepada nasihat Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, maka sungguh harapan yang dicita-citakan dari bonus demografi tadi itu akan bisa diraih, karena mereka sekarang ini menggunakan waktunya untuk ilmu. Maka akan lahir nanti di masa mereka produktif bekerja adalah tenaga-tenaga yang berkompeten. Jamaah rahimakumullah, lanjutannya ditulis di sini, adab seorang penuntut ilmu, di halaman lanjutannya, wa yanbaghi an yasbira ala jafwati shaykhihi wa su'i khuluqihi ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersabar bila ada sikap dari gurunya yang tidak baik, dan jangan sampai sikap tidak baik guru itu menghalangi dia untuk bermulazamah. Bermulazamah itu artinya untuk membersamakan dirinya dalam majlis gurunya itu, ya. Wa yata'awwalu li a'malihi allati zahiruha al-fasad ta'wilatin sahihatan. Dan hendaknya si penuntut ilmu ini selalu positive thinking kepada gurunya, sekalipun dari gurunya ada yang zahir daripada sikap-sikapnya itu enggak baik, tetapi harus berpositive thinking. Ini nasihatnya. Betul tadi ada sikap kurang baik dari gurunya secara akhlak umpama, tetapi harus tetap positive thinking kepada gurunya. Fama ya'jizu an dhalika illa qalilut taufiq. Enggak ada orang yang bisa ya,
orang yang lemah tidak mampu tadi berfikir positif kepada gurunya walaupun ada tampak yang tidak baik dari gurunya, itu orang yang kurang mendapatkan taufik daripada Allah. Wa idza jafahu syaikhu ibtada'a huwa bil i'tizar. Ya, kalau guru menjauhinya, maka hendaknya dia itu yang minta maaf. Wa azhara anna adh-dhanba lahu wal 'ataba alaihi, dan harus mengatakan bahawa saya yang salah, saya yang khilaf. Harus menyebutkan bahawa kekurangan itu adalah saya. Fadzalika anfa'u lahu dinan wa dunya. Sikap seperti ini lebih bermanfaat bagi penuntut ilmu itu untuk agama dan dunianya. Artinya kalau ada sikap guru yang kurang baik, lalu kemudian misalnya guru menjauhi dia yang minta maaf kepada guru, dia yang katakan saya yang khilaf, saya yang keliru. Sikap seperti ini, kata Imam An-Nawawi, itu sangat bermanfaat bagi agamanya dan dunianya. Wa abqa liqalbi syaikhihi, dan ini tentu akan membuat lapang hati gurunya kalau sikap murid seperti itu. Wa qad qalu, para ulama mengatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umruhu fi amayatil jahalati, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Wa minhu al-asar al-mashhur an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dhalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Para ulama mengatakan satu kata-kata mutiara, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi, siapa yang tidak sabar atas kesulitan dalam menuntut ilmu, tidak sabar atas kesulitan dalam menuntut ilmu. Misalnya kan ada, mohon maaf, anak-anak dikirim ke pesantren, di rumahnya karena ini anak orang mampu, orang berada, maka di rumahnya makanannya disiapkan pembantu, kemudian bangun kapan dia mau bangun, kemudian baju sudah disiapkan, pergi ke sekolah diantarkan supir misalnya. Ketika masuk kemudian tadi ke pesantren, maka dia harus bangun jam sekian, harus antri untuk makan, antri untuk mandi, kemudian makan biasanya beragam lauk, di rumah ini hanya ada satu lauk. Kemudian nanti harus menghafal ini, menghafal itu, PR ini, PR itu. Lalu kemudian dia tidak sabar atas kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu. Baqiya umruhu fi amayatil jahalah, maka orang ini akan ada dalam kebodohan, akan ada dalam kebodohan. Siapa yang tidak sabar dalam menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu, maka dia akan tenggelam dalam kebodohan. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Tapi siapa yang sabar atas kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu,
Nah, ini akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat bagi orang itu. Berikut ini ada pernyataan masyhur. Kalau hadis itu Nabi, ini namanya athar, karena ini pernyataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Saya dulu banting tulang, pelontang pelanting, ya, di dalam menuntut ilmu. Maka apa? Maka kata Ibnu Abbas, ketika saya sudah jadi orang berilmu, maka kemudian apa? Orang-orang akan mendatangi mencari saya. Dulu saya yang cari ilmu, sekarang orang yang cari saya untuk belajar ilmu kepada saya. Memang begitu. Jadi kalau orang masa hidupnya enggak menuntut ilmu, ketika dia sudah dewasa, enggak ada orang tanya kepadanya, ini apa hukumnya, ini kayak mana makna ayat ini, kayak mana ini, enggak ada yang datang, ya. Karena apa? Ya karena tadi orang bodoh, mau dia tanya apa. Tetapi orang yang tadi bersusah payah menuntut ilmu, lalu dia menjadi orang yang berilmu, maka itu dia akan didatangi banyak orang untuk kemudian bertanya tadi tentang ilmu kepada orang itu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang sudah kita baca dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nanti kita akan lanjut lagi, ya, mungkin beberapa kali lagi, ya, 2 atau 3 kali lagi, insyaallah akan selesai kajian tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, yang sebelum ini sudah kita bahas adab-adab seorang guru. Karena waktu kita yang terbatas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.